Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Kansa Resanda dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang kenapa saya sebagai calon insinyur teknik lingkungan harus belajar rekayasa tanah. Karena menurut saya sendiri, kalau belajar rekayasa tanah itu emang ada hubungannya, ada kaitannya dengan teknik lingkungan. Nah, kenapa ada kaitannya dengan rekayasa tanah? Teknik lingkungan sendiri itu kan mempelajari tentang semua yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tanah ini termasuk salah satu yang kita pelajari di dalam lingkungan. Nah, salah satu keterkaitannya dengan lingkungan itu salah satunya ada remediasi lahan. Jadi di dalam rekayasa tanah ini, jika ada tanah yang tercemar, itu rekayasa tanah ini akan membuat solusi yang tepat untuk tanah yang tercemar tersebut. Terus juga bisa membersihkan tanah yang udah tercemar dan mengembalikan fungsi tanahnya itu lagi. Selanjutnya ada pengolahan limbah. Nah, di rekayasa tanah ini, rekayasa tanah itu membantu kita dalam mengetahui bagaimana caranya limbah padat itu berinteraksi dengan tanah. Nah, rekayasa tanah ini penting untuk kita mengelola limbah tersebut biar aman dan efektif, dan untuk mencegah terkontaminasinya antara tanah dan air tanah. Lalu ada pengelolaan air. Nah, rekayasa tanah ini juga ada kaitannya dengan air, karena kita membutuhkan air tanah. Karena air kan memang bergerak di dalam tanah, mengalir di dalam tanah, sehingga kita dapat merancang sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir. Nah, lalu selain itu ada juga rekayasa tanah juga berkaitan dengan pengelolaan udara, karena beberapa masalah dari kualitas udara tuh juga ada kaitannya dengan emisi gas rumah kaca. Nah, dengan penggunaan lahan, pengelolaan tanah, dengan rekayasa tanah ini kita dapat merancang solusi untuk berkelanjutan agar menghindari polutan-polutan udara yang ada. Selanjutnya, teknik lingkungan itu juga berkaitan dengan perencanaan tata ruang. Kenapa? Karena untuk kita membangun sesuatu bangunan infrastruktur, kita perlu fondasi tanah yang benar-benar aman dan tidak rawan bencana. Karena utamanya tuh emang memilih lokasi yang sesuai untuk pembangunan infrastruktur agar yaitu menghindari rawan bencana seperti tanah longsor. Itu kan bahaya bagi pembangunannya itu. Kalau rubuh itu akan beresiko. Nah, yang terakhir tuh, kenapa sih kita harus mempelajari rekayasa tanah di dalam teknik lingkungan? Nah, rekayasa tanah ini juga berkaitan dengan analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis dampak lingkungan ini, pemahaman tentang rekayasa tanah ini sangat penting untuk menilai potensi dampak suatu proyek terhadap kualitas tanah lingkungan sekitar. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.